Nah itulah subhanallah, itulah ternyata kenapa Quran, mungkin itu satu hikmah ya, kenapa Quran itu terwariskan kepada kita itu secara hafalan. Bener nggak nih? Yakin? Sehingga kita nggak bisa. Kalau Quran itu nasibnya kayak kitab suci dulu, sandarannya adalah teks, dan teks itu berubah-ubah. Pasti sudah terjadi variasi teks. Oh, sudah. Nah, saya izin tanggapin ya, tanpa maksud sok tahu. Biar saya uji terkait pernyataan beliau yang ini. Kenapa Quran itu terwariskan kepada kita itu secara hafalan? Di sini kita mesti uji. Saya tanya Muslim. Boleh tulis di komen. Apakah Quran sampai ke diri kalian? Disampaikan secara hafalan? Jawabannya pasti tidak. Adapun hafiz Quran saat ini pun menghafal Quran, ya patokannya teks. Penghafal Quran zaman sekarang dengan zaman Muhammad berbeda, Pak. Betul, zaman Muhammad, Baginda sampaikan ke sahabat dengan tradisi lisan, saya nggak pungkiri itu. Saya anggap benar. Kalau tradisi itu turun-temurun sampai ke kalian dilakukan sampai sekarang, omongan Ustadz ini menjadi relevan. Tapi, yang Ustadz ini lakukan adalah fakta para hafiz di zaman Nabi. Dia tarik ke zaman sekarang, seakan orang era sekarang tradisinya hafalan seperti layaknya zaman Nabi. Di sini ada kebohongan akademis yang disamarkan sehingga terlihat benar di mata umat. Sekarang, saya ajak kita berpikir komprehensif. Jangan sepotong-potong lantas potongan kisah zaman Nabi. Kalian taruh di zaman sekarang. Baik, sekarang saya mau tunjuk ini. Ini adalah hadis Bukhari yang di dalamnya terkandung 7.008 hadis. Terkait tentang klaim Ustadz ini bahwa Quran sampai ke tangan Muslim saat ini dengan hafalan, bukan teks. Mari kita uji kebenarannya dengan transparan. Kita harus lihat itu semua. Dimulai dari sejarah terbentuknya Quran itu sendiri. Lalu, dalam kumpulan hadis ini, yang di layar, di kitab tentang apa yang mengaturnya. Tentang sejarah pengkanonan Quran. Kita mesti lihat di kitab nomor 66, tentang keutamaan Quran. Sekarang, kita lihat di dalamnya. Teman-teman, tolong tetap lihat ke layar ya, karena di sini nanti akan terang benderang kita lihat secara jujur, bukan cuma klaim semata. Soalnya, Ustadz Nuruddin mengklaim, Quran adalah kitab unik. Sandarannya, kata beliau, bukan pada teks, melainkan hafalan. Lanjut. Hadis yang dimaksud adalah hadis nomor 4603 dan juga ke 4604. Tapi kita lihat satu persatu dulu. Tentang bahasa Arabnya, kalian boleh verifikasi sendiri. Itu teksnya sangat panjang. Jadi tidak bisa saya perlihatkan sekaligus. Harus satu persatu. Kita langsung lihat artinya ya. Lanjut. Kita mulai dari sini. Langsung ke isinya ya. Tentang sanad perawi, tidak perlu saya bacakan. Silahkan baca sendiri untuk mempercepat durasi. Supaya tidak terlalu lama, yang walaupun saya bisa saja baca satu persatu. Lanjut. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, mayoritas korban perang Yamamah adalah para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Maka aku berpendapat, sebaiknya Anda segera memerintahkan guna melakukan dokumentasi Al-Quran. Maka aku pun bertanya kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar menjawab, perkara ini demi Allah adalah ide yang baik. Umar selalu membujukku hingga Allah memberikan kelapangan dadaku, dan akhirnya aku sependapat dengan Umar. Di sini terlihat, dengan gugurnya sebagian besar penghafal Al-Quran, maka Abu Bakar khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Maka Abu Bakar ingin mendokumentasikan Quran untuk mempersingkat durasi. Pada bagian dari hadis ini dikatakan, lembaran-lembaran Al-Quran itu pun tetap tersimpan pada Abu Bakar, hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beralih ke Umar semasa hidupnya, lalu berpindah lagi ke tangan Hafsyah binti Umar radhiyallahu anhu. Apa selesai permasalahannya? Sampai situ, terus nyanyi-nyanyi tanpa ada masalah. Oh, tentu tidak. Kita akan lanjut ke masa Utsman bin Affan. Tadi, sebelumnya kan, permasalahannya karena banyaknya penghafal Quran wafat di perang Yamamah toh. Sekarang kita akan lihat permasalahan apa yang akan muncul pasca Quran sudah didokumentasikan. Ingat, Quran sudah dikumpulkan zaman Abu Bakar ya. Kita mulai dari sini, bahwasanya Huzaifah bin Al-Yamani datang kepada Utsman setelah sebelumnya berperang melawan Ahlus Syam
yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak dan ternyata pemandangan mereka dalam kiroah mengejutkan Hudzaifah, maka Hudzaifah pun berkata kepada Utsman, "Rangkullah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran, sebagaimana kelainan yang telah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani." Akhirnya Utsman mengirim surat kepada Hafsyah yang berisikan, "Tolong kirimkanlah lembaran Al-Quran kepada kami agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran yang lain. Lalu kami akan segera mengembalikannya pada Anda." Maka Hafsyah pun mengirimkannya kepada Utsman. Lalu Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham. Sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran syuhuf yang lain. Jadi, yang terjadi saat zaman Utsman bin Affan terkait perbedaan bacaan, lantas teks Quran yang ada di zaman Abu Bakar yang sebelumnya kita bahas, dan teks itu sudah beralih di tangan Hafsah, maka semuanya disatukan di lembaran yang lain, yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Setelah itu, Utsman mengirimkan sejumlah syuhuf yang telah dikirimkan ke berbagai penjuru negeri, kaum muslimin, dan diperintahkan untuk membakar Al-Quran yang terdapat pada selain syuhuf tersebut. Suhuf itulah yang menyebar sampai ke tangan muslim saat ini dan kalian hafal. Jadi Quran sampai ke tangan kalian bukan dengan tradisi hafalan, tapi tetap tradisi teks yang sudah sedemikian rupa terjadi penyeragaman di dalam prosesnya. Yang tadi sudah kita lihat evolusinya, dan dari Mushaf Utsmani itulah Quran disebar dan dihafal. Bagi yang mau hafal, kalau nggak dihafal, ya nggak hafal lah. Kita nggak lagi bercanda toh. Nah itulah subhanallah, itulah ternyata kenapa Quran, mungkin itu satu hikmah ya, kenapa Quran itu terwariskan kepada kita itu secara hafalan. Klaim iman ini tidak teruji menurut sejarah pengumpulan Quran. Justru, tradisi hafalan itu hancur akibat banyaknya penghafal Quran yang mati di perang Yamamah. Kenapa Allah tidak menjaga mereka supaya nggak mati? Toh, akhirnya dibuat juga kan? Standar teks yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, itulah yang disebar ke umat muslim sekarang. Ayo dong, jangan berbohong kesimpulannya. Saya rasa sudah cukup jelas bukti bahwa transmisi Quran pun sampai ke tangan muslim era TikTok tetap dalam tradisi teks, bukan hafalan. Next saya akan jelaskan perbedaan kitab orang Kristen, yang bahkan di zaman para murid Yesus, pasca kenaikan Yesus Kristus, kekristenan berkembang bahkan tanpa kitab Injil. Jadi, secara sejarah, bukan cuma klaim iman, Kristen awal mula perkembangannya berkembang tanpa pegang kitab Injil. Jadi, Yesus datang. Yang Tuhan lakukan adalah membentuk murid-murid, bukan membuat kitab. Dari murid-murid inilah kekristenan eksis sampai sekarang. Bahkan awal mulanya Kristen tahu Injil itu dari tradisi lisan. Ini surat Rasul Paulus pertama yang bahkan kitab Injil belum ada tertulis. Akan tetapi sudah ada Kristen di daerah bernama Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kitab Injil itu sendiri adalah kitab kesaksian murid Yesus tentang Yesus yang adalah firman hidup. Ini dalilnya, silahkan baca sendiri. Jadi, kalau Don Ditan sebut di beberapa kesempatan yang mengatakan kekristenan itu kitabnya diajarkan dalam tradisi teks, pasti dia tidak teliti belajarnya. Injil itu bukan nama kitab, tapi tentang kabar baik, yaitu Yesus itu sendiri. Roma 1 ayat ke-9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Jadi, Injil itu intinya bukan tentang tulisan, tetapi tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Itu kenapa? Tanpa teks Injil pun pada Kristen mula-mula, kekristenan sudah ada, pengikut Yesus sudah ada, bahkan bertambah terus. Terima kasih, and God bless you. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malusan ceritakan ini. Madras. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes.
Ini hadisnya sahih, tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Gitu. Serius pa. Bagus na ibu-ibu may ikut ng pengajian ini. Ni khusus bapak-bapak.